Siap. Oh, siap. Oke, kalau tidak ada berarti nanti kita tunggu Pak Murmanan kalau begitu. Oke, baik, siap Pak. Siap. Baik, silakan Pak. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Guru. Ya, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Guru. Ya, dan juga Pak Guru alhamdulillah sehat. Eldi, bagaimana ini? Sehat tidak? Sehat Pak Guru. Ya, Kak Meldi harus jaga kesehatan ini karena rumahmu jauh sekali kan? Jadi Iya, Pak kalau Guru. ke sekolah harus pakai jaket biar kesehatannya terjaga. Siap Pak Guru. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan materi, tapi kalian harus semangat dulu, ya. Sesuai dengan jargon SMK kita, ketika Pak Guru bilang SMK, maka kalian harus bisa, ya, 3 kali, biar semangat, tidak mengantuk, karena waktunya ini sudah cukup siang, ya. SMK Bisa. Saya ulangi, tidak langsung bisa ya. SMK bisa. Saya bilang lagi SMK bisa. Bilang lagi SMK bisa. Ya, saya ulangi. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Bisa. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan semangat belajar kita hari ini akan semakin meningkat. Sebelum Pak Guru memulai pembelajaran, tentu saja tidak lupa Pak Guru absen, ya. Baik, saya mulai. Aneti, hadir atau tidak? Hadir, Pak. Bahrin. Hadir janggut tidur. Fuad. Mana ini Fuad? Ada Pak. Ya, oke. Inkumoni. Hadir, Pak. Bukan inkum, Pak, tapi incum, Pak. Oke, maaf ya, Pak Guru sering lupa-lupa karena muridnya terlalu banyak ini. Iya, Pak. Kasmawati. Hadir, Pak. Mas Didil. Hadir, Pak. Mariam Abdul. Mariam. Izin tadi pakai ke toilet. Oh iya, oke. Meldi. Selalu hadir Pak. Murmanan. Hadir Pak Guru. Melinda. Pasti hadir dong, Pak Guru. Ya. Justin Darson. Hadir, Pak. Ya. Ada yang belum Pak Guru sebut namanya? Saya Pak Guru lupa saya Kak. Oh, maaf. Namanya Anggra ya. Siswa baru itu Pak Guru. Siswa baru, Pak Guru. Oh, Stok pindahan lama. dari mana ini, Nak? Dari Manokwari Pak Guru. Oke, baik ya. Selamat bergabung di kelas kita ya. Terima kasih teman-teman Pak Guru. Ya, sebelum Pak Guru memulai materi, Pak Guru ingatkan materi yang kemarin ya. Mungkin kalian ingat. Waktu itu Pak Guru menampilkan buah dalam rak yang berada di swalayan. Ya, waktu itu Pak Guru menampilkan buah yang tertata secara rapi yang ada di swalayan. Pertanyaannya, kira-kira apa dasar pengelompokan buah itu? Tolong Bahrin jawab. Baik Pak, supaya tidak bingung ketika kita memilih buah apa. Kita misalnya menuju buah mangga, langsung kita pergi ke buah mangga. Atau kita menuju ke buah manggis, ya, langsung kita pergi ke buah manggis. Jadi supaya tidak bingung terhadap ketika kita memilih buah. Kalau dicampur-campur kan kita bingung. Ini buah apa, begitu.
Oke, baik, bagus ya jawaban Bahrin. Jadi kalau dalam swalayan jeruk dicampur dengan jeruk semua, tidak mungkin jeruk dicampur dengan semangka. Kenapa Pak Guru menampilkan buah? Karena nanti Pak Guru akan membawa kalian pada pembelajaran sistem periodik unsur yang mana di dalamnya nanti akan tertata ya. Jadi tidak sembarangan unsur-unsur itu diletakkan dalam tabel periodik, tapi nanti ada alasannya. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebentar Pak Guru mau membentuk kelompok, tapi Pak Guru kasih bagi bahan ajarnya dulu ya. Pak Guru Bagi kelompok dulu Pak Guru supaya tidak bingung. Misalnya satu kelompok berapa dapat bahan ajar. Oke, baik, boleh ya. Sebelum biar kalian lebih fokus bisa Ya. gabung ke dalam satu kelompok ya. Saya bagi saja kelompoknya. 4 kelompoknya ya. Ada yang 4, ada yang 3. Aneti Bahrin Fuad Inkumoni jadi satu kelompok. Saya namakan kelompok 1. Kasmawati Masjidil Marian Abdul Meldi kelompok 2. Murmanan Melinda dan Justin kelompok 3. Ya, silakan bergabung di kelompoknya masing-masing. Lupa lagi itu Ibu, Pak Guru, siswa baru belum ada kelompok itu. Siapa? Siswa baru tadi kurang ada kelompok. Oh, Pak Guru kalau batuk maklum sudah tua ini. Kelompok Ya. 1 saja Pak Guru. Oh ya, siswa baru tadi Anggra yang dari Manokwari. Masuk di kelompoknya kelompok 3 ya, Murmanan, Melinda, Justin ya. Satu Ya, Pak lagi Guru. Anggra. Pak Guru, kelompok 2 siapa-siapa dulu Pak Guru? Kelompok Mel di 2, pasar tolong Meldi diperhatikan, jangan melamun saja ya, mikirin siapa itu Meldi. Kelompok 2, Kasmawati, Masjidil Marian Abdul dan Meldi. Ya. Sudah ingat Meldi? Sudah Pak Guru. Oke. Tadi saya dicubit sama Fuad Pak Guru. Saya tidak kedengaran. Oke, bercanda ya, tapi sebenarnya hatinya baik itu Meldi. Oke, saya bagi bahan ajarnya dulu sebelum nanti masuk ke LKPD. Sabar dulu ya. Pak Guru bagi. Pak Guru, saya kasih Ya. jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini Pak Guru. Nanti ada, tenang saja ya nanti. Nanti ada, sudah saya siapkan. Sabar dulu, Pak Guru bagi dulu. Bahrin, ikuti langkah-langkah Pak Guru. Share screen. Ya, jadi nanti Pak Guru tujuannya ada di LKPD, biar kalian itu tidak seperti apa ya? Seperti seorang anak yang selalu minta suap kepada orang tuanya. Jadi nanti tujuannya Pak Guru kasih di LKPD. Sekarang bahan ajar yang sudah Pak Guru berikan kalian baca ya. Kalian baca baik-baik. Yaitu materi hari ini tentang jari-jari atom dan energi ionisasi. Ya, Pak Guru minta tolong satu orang untuk membaca. Satu orang untuk membaca yang suaranya keras siapa ya? Saya Pak Guru. Oke, boleh Bahrin. Kamu memang anak yang aktif. Silahkan. Jari-jari atom adalah jarak yang dihitung dari inti atom hingga lintasan paling luar suatu atom. Ini sambung-sambung bagaimana nih Pak Guru? Jangan protes, dibaca dulu. Oh,
Dalam satu golongan, jari-jari atom meningkat dari atas ke bawah. Adapun dalam satu periode, jari-jari atom meningkat dari kanan ke kiri. Dalam satu periode, semakin tekanan jumlah proton dan neutron semakin banyak, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat, sehingga jari-jari atom semakin kecil. Oke, cukup ya. Itu bahan ajarnya ya. Nanti kalian eksplorasi di LKPD ya. Jadi coba saya simpulkan itu dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom jari-jari makin kecil. Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom jari-jari makin besar. Ya dibaca ulang boleh. Sekarang yang energi ionisasi. Pak Guru minta tolong, tadi cowok sudah, sekarang yang cewek minta tolong kepada Melinda, tolong dibacakan. Melinda. Melinda ke Melinda, toilet. kau tidak dengar kah? Melinda tidak Ngantuk dengar. ini Melinda ini. Tolong minta tolong Aneti untuk membaca. Iya, baik Pak, saya baca. Ini sampai habis ya Pak dibaca. Sampai selesai Nanti ya Pak ya. ketika Pak Guru bilang cukup, maka berhenti. Oke, siap Pak. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan suatu atom untuk melepaskan suatu elektron valensi membentuk ion positif. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit bertambah sehingga jarak elektron valensi ke inti atom bertambah dan elektron lebih mudah lepas. Akibatnya, energi ionisasi dalam satu golongan meningkat dari bawah ke atas. Adapun dalam satu periode, semakin ke kanan jumlah proton dan neutron semakin banyak sehingga gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Akibatnya diperlukan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektron terluar. Dengan kata lain, dalam satu periode energi ionisasi meningkat dari kiri ke kanan. Cukup. Ya, terima kasih Aneti yang sudah membacakan materi energi ionisasi. Ini Pak dapat disimpulkan dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, harga energi ionisasi cenderung makin besar. Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, harga energi ionisasi cenderung makin kecil. Kalian pahami baik-baik. Sekarang Pak Guru mau menuju ke LKPD. Ada banyak pekerjaan di sana. Ya, ini lembar kegiatan peserta didik atau LKPD pertemuan pertama. Materi jari-jari atom, energi ionisasi. Pak Guru belum terlihat Pak Guru. Oh, maaf sekali, maaf sekali. Ya, belum terlihat. Sabar sebentar. Ya. Sabar ya. Sabar dulu kok enggak anu ya. Sabar nak, baru sedikit ada kendala ini. Oh, sabar dulu. Oh, maaf yang tadi saya stop share dulu ya. Maaf sekali. Maaf. Maklumlah Pak Guru sudah tua ya. Masih muda Pak Guru. Oke. Masih jaga itu kok. Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak Guru. Sudah Pak. Pak Guru.
Oke, sabar dulu. Ya. Oke, ini lembar kegiatannya ya. LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Kita lihat. Di situ nanti ditulis nama anggota kelompoknya, kemudian kelasnya, mata pelajarannya sudah pasti kimia, kemudian sifat pokok bahasan, sub pokok bahasan, sifat keperiodikan unsur. Kemudian ini tujuan dan dasar teorinya nanti yang ditanyakan Bahrain memang saya letakkan di sini biar kalian ingat sebelum kerja ya. Tujuannya kalian baca boleh, peserta didik dapat mengetahui keteraturan sifat keperiodikan unsur melalui analisis tabel atau grafik ditinjau dari jari-jari atom energi ionisasi dengan diskusi kelompok. Nanti Pak Guru sajikan tabel atau grafik. Kemudian dasar teorinya, sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara beraturan dalam tabel periodik berdasarkan kenaikan nomor atom unsur. Beberapa sifat keperiodikan unsur antara lain jari-jari atom dan energi ionisasi. Oke, mungkin sudah kelihatan ya ini. LKPD-nya juga sudah saya bagi. Sudah, Pak. Ya, ini adalah jari-jari atom. Coba Pak Guru minta kalau belajar kimia itu yang senang, happy. Coba ini Pak Guru pilihkan golongan 1. Ada LINAK RB CS. Ini dulu Pak Guru pernah bilang bahwa Pak Guru tidak mewajibkan kalian untuk menghafal unsur-unsur, tapi minimal sebagian hafal. Ya, ini contohnya yang saya tampilkan ini. Boleh dengan nama-nama khusus. Ya, contohnya golongan 2A itu banyak yang menyebutkan dengan bebek mangan cacing seret banget rasane. Yaitu yang tahu orang Jawa. Kalau orang Maluku Utara silahkan pakai bahasanya masing-masing. Sementara ini boleh disingkat ya, pakai nama atau singkatan masing-masing. Pak Guru boleh menyingkat pakai versinya Pak Guru. Kalian boleh pakai versi kalian ya. Yang untuk golongan 1A ini ya, ada LINAK RBCS ya, perhatikan baik-baik. Itu kalau versi Pak Guru menyingkatnya lihat nama kista rasanya cinta. Nah, ya. Lihat nama kista rasanya cinta. Mungkin kalau kalian teliti di situ tidak saya tulis FR. Ya, masih ada satu FR tapi Pak Guru tidak mau menulis ya. Karena FR itu Farida, mantan Pak Guru. Ya. Pak Guru mau menutup lembaran lama, ya, jadi tidak saya tulis FR. Ya. Pak Guru ini puber. Tapi FR itu masuk golongan 1A atau Pak Guru? Kenapa dikeluarkan sama Pak Guru? Masalahnya saya selalu teringat Farida itu. Jadi tidak saya tampilkan. Maaf, ini masih kelihatan enggak ya? Terus jari-jari atomnya di mana kalau Farida itu? Masih Pak Guru. Ini agak terjadi salah klik di tampilan kalian. Apa yang terlihat ini? Masih kegiatan 1 jari-jari atom Pak Guru. Oke, baik ya. Kasih besar Pak Guru, kasih besar itu, kasih full. Oke ya. Kasih full di bawah itu, Pak Guru. Kasih tayangan slide Pak Guru supaya lebih besar. Iya. Bukan begitu. Full screen di bawah Pak Guru. Di bawah. Di samping kiri Gambar persen mangkok Pak Guru, gambar mangkok. Di samping kiri persen.
Di samping kiri persen Pojok itu. bawah Pak Guru, pojok bawah kanan. Persen yang tadi Pak Guru. Aduh, sabar dulu. Ini laptop Pak Guru itu memang laptop sudah agak tua ya. Samping kirinya Pak Guru. Jangan kasih salah laptop. Laptop tidak salah. Sudah belum? Ini itu keyboardnya sering lengket laptop saya, laptop tua. Jadi ada beberapa bagian yang tidak bisa diklik. Oke, enggak apa-apa. Yang penting tetap semangat. Kita tetap semangat, Pak Guru. Ya, saya lanjutkan. Nah, itu kan tampilannya. Sekarang tugas kalian adalah berdiskusi. Ya, itu sudah saya tuliskan. Diskusi masing-masing, jangan lupa dengan kelompoknya. Ya, contohnya dijawab ini. Diskusikan. Bandingkan besar jari-jari atom dari Li, Nk, K, RBCS. Urutan jari-jari atom dari besar ke kecil adalah nanti didiskusikan. Di sini FR tetap tidak Pak Guru tulis karena Pak Guru tidak mau melihat CS. Ya. Coba yang nomor 2 didiskusikan juga. Dalam sistem periodik unsur Li, Nk, RBCS terdapat pada golongan sama ataukah periode yang sama? Nah, ini saya mau coba pengetahuan kalian. Saya ulangi pertanyaannya. Dalam sistem periodik unsur LIK, NAK, RBCS terdapat pada golongan sama atau periode yang sama. Yang minta tolong ke kelompok berapa ya? Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok 3 yang menjawab itu. Yang tulisan merah. Kalau kelompok 3 tidak ada, kelompok 2 saja Pak Guru. Oh, bagaimana ini kelompok 3 kok enggak ada yang aktif ya? Silakan itu. Kalau dalam yang tulisan merah ini kan Pak Guru. Nah, bisa, yang merah. Ya. Dalam sistem periodik. Dalam sistem periodik unsur-unsur Li, Na, K, Rb, Cs terdapat pada golongan yang sama Pak Guru. Pada golongan yang sama atau pada periode yang sama? Golongan yang sama Pak Guru, golongan. Ya, oke. Kelompok 1 bagaimana? Fuad. Kelompok 1 saya. Ayo, Bahrin, jangan main sobot. Ya, Bahrin kamu tunggu dulu biar Fuad jawab dulu. Oh. Sama Pak Guru, saya juga dapat dari buku juga ini ada mengatakan Li, Na, K, Rb, Cs. Ada FR-nya juga Pak Guru di sini. FR tapi Pak Guru tidak tulis itu karena mengingatkan masa lalu Pak Guru ya. Tapi yang benar yang mana nih Pak Guru? Coba ya dalam hati boleh dibaca FR. Tinggal jawab saja golongan yang sama. Golongan yang sama Pak Guru. Sama. Golongan yang sama. Ya. Nah, oke, baik sekali jawaban dari Fuad karena memang kebetulan Fuad ini tetangga saya ya. Saya tahu dari dulu rajin anaknya ya. Pak Guru. Bocor soal apa Pak Guru? Pak Guru yang satu golongan itu bagaimana Pak Guru? Satu unsurnya itu. Satu golongan. Oke, baik Meldi, terima kasih pertanyaannya. Dalam tabel periodik, kalau dalam satu golongan itu jangan yang kiri ke kanan, tapi dari atas ke bawah. Kan ada lajur-lajurnya, yaitu namanya satu golongan. Ya, itu namanya dari Periode.
Golongan 1A. Kalau yang mendatar namanya apa, Aneti? Kalau yang mendatar namanya periode. ya, wah ini Fuad serobot-serobot saja belum dijawab. Oke, baik, tapi tidak apa-apa Fuad, anaknya memang aktif sekali ini ya. Itu Bahrin Pak Guru, bukan Fuad. Astagfirullah. Maaf nak, maaf. Dari tadi masalahnya Bahrin ini serobot-serobot, jadi saya jadi keliru ini Pak Guru ya. Itu ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, energi ionisasi. Sama energi ionisasi ini nanti kalian menganalisis tabelnya ya. Kalau semakin ke bawah bagaimana energi ionisasinya, kalau semakin ke kanan bagaimana. Artinya apa? Kalau semakin ke bawah itu dengan bertambahnya nomor atom, maka energi ionisasinya bagaimana. Kemudian kalau ke kanan juga sama, semakin bertambahnya besaran nomor atom dalam periode yang sama, energi ionisasinya bagaimana. Nanti dianalisa sendiri bersama teman kelompoknya, saling kerjasama ya. Karena ini diperlukan kerjasama yang baik, tidak boleh individu. Pak. Nah, ini yang terakhir. Yang pertanyaannya ini tolong didiskusikan dengan kelompok dengan baik. Kalau perlu dicari lagi sumber-sumber literaturnya boleh untuk mendukung pendapat kalian ya, biar nanti hasilnya bagus dan pada akhir pembelajaran ini kalian harus dapat menyimpulkan bagaimana sifat jari-jari atom pada tabel periodik, sifat keteraturannya bagaimana, dan bagaimana sifat energi ionisasi pada tabel periodik, sifat keteraturannya bagaimana. Mungkin ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Saya Pak Guru. Iya, boleh. Iya, ini apakah tugas kelompok atau guru yang bertanya? Ini tugas kelompok. Oh. Ya, tugas Nanti kelompok. dikerjakan di rumah atau di diskusi sekarang Pak Guru? Yo sekarang lah, ini cuma langsung kerja. Kalau di rumah tidak boleh, harus sekarang. Nanti di akhir pembelajaran kalian, Pak Guru mau tahu kesimpulan kalian ya, masing-masing kelompok. Nanti dipilih juru bicaranya siapa boleh. Mungkin kalau kelompok 1 Bahrin ini juru bicaranya ya, yang aktif boleh siapa, yang kelompok 2 boleh siapakah? Apa Mas Jidil? Kok enggak ada suaranya ini Mas Jidil ya? Siapa? Atau kelompok 3 siapa nanti? Boleh Murmanan atau Melinda. Oke, terima kasih. Kayaknya waktu pembelajaran kita sudah habis ya. Pak Guru pesan apa yang kalian sudah dapatkan pada hari ini terus diingat-ingat dan dipelajari, dan kita akan bertemu lagi pada pembelajaran kimia pada minggu depan ya, tentang periodik unsur-unsur ya, yaitu tentang afinitas elektron dan keelektronegatifan unsur. Saya rasa demikian dulu. Tadi Pak Guru maaf sekali lupa untuk membuka dengan berdoa ya, karena sifat manusia yang boleh lupa. Tapi di akhir pembelajaran ini, agar ilmu kita bisa tertanam dalam diri kita,
Mari kita berdoa. Saya minta tolong kepada Mas Didil untuk memimpin berdoa. Iya Pak. Teman-teman, sebelum kita menutup materi pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Selamat siang. Siang Pak Guru. Pak Guru. Siang Pak Guru. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih Pak Kista. Oke, silakan Bapak Ibu, Bu Angga. Mungkin ada masukan untuk Pak Kista. Oke, baik Pak Kista, terima kasih penampilannya. Tadi saya mau tanya, Pak Kista ini tidak pakai video ya? Saya belum pakai video itu. Pakai PowerPoint. Bapak rencananya mau pakai? Tidak? Sementara pengennya sih pakai itu. Oke Pak. Terus yang kedua, mungkin yang tadi di bagian apersepsi, bagusnya kan Bapak tadi tanya, kalian masih ingat susunan buah-buah? Mungkin bagusnya Bapak tampilkan gambarnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada Ibu, sebenarnya ada, tapi saya takut waktunya nggak cukup. Tidak Pak, sudah print, tapi saya istilahnya mesti mulai mananya terus ini. Terus SPU-nya Pak, sistem periodik unsur, kan Bapak cuma bilang ini alangkah bagusnya yang sama seperti itu. Kalau Bapak punya tampilan di layar atau langsung diperlihatkan begini, sebenarnya tadi ada gambar buah sama tabel periodik seperti waktu saya presentasi waktu itu ada, sudah saya siapkan, tapi untuk takut waktunya nggak cukup. Itu yang tadi saya tunggu Pak, Kista dia tidak tampilannya gambar buah itu. Itu saja Pak dari saya. Makasih. Dan maaf sekali Bapak Ibu, saya tadi menyebut nama Bapak Ibu begitu karena saya anggap murid. Maaf sekali. Tidak apa-apa Pak Guru, kita peer teaching, kita siswa. Tidak apa-apa memang. Tidak apa-apa Pak Guru. Sekali ketawa Pak, kemarin kita tegang, ini kita ketawa-ketawa tidak jadi masalah. Ya. Baik, terima kasih Bu Angga. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan saran untuk Pak Kista? Jadi Pak izin yang kuat, FR itu kan masuk dalam satu golongan, sebaiknya tetap ditampilkan Pak itu, karena itu termasuk materi yang esensial. Menurut saya seperti itu Pak. Iya, terima kasih Bapak. Ya, saya sampaikan bahwa sebenarnya masih ada FR, tapi maksud saya biar anak-anak itu saya akan membawa materi ini kemana ya biar anak segar pemikirannya. Jadi saya katakan sebenarnya masih ada FR, tapi saya enggak tulis R karena itu tidak mantan saya. Tapi terima kasih Pak Mumarnan atas masukannya dan nanti akan kita tambahkan. Baik, terima kasih Pak Nurman, terima kasih Bu Angga. Ya, Pak Kista gimana rasanya Pak? Ya sudah plong Pak. Sudah plong. Tadi deg-degan Pak ya? Ya sebenarnya tidak juga lah, saya itu seperti menganggap murid, jadi saya nyebutnya sembarangan asal murmanan bahan. Minta maaf Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa Pak, karena kan memang memang untuk belajar ya Pak ya. Bagi murid. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan komentar tadi. Saya juga ada beberapa komentar ya Bapak Ibu. Saya lupa tadi di Ibu Aniti ada beberapa poin plus, misalnya berdoa itu Ibu Aniti sudah ada, itu nilai plus ya, berdoa di awal dan akhir. Kemudian mempersilahkan kepada sang murid untuk memimpin doa itu memang bagus ya.
Memang di catatan saya Pak Kista lupa berdoa ya di bagian awal ya Pak Kista ya. Tapi di bagian akhir sudah mulai menyadari. Mungkin karena detak jantung ini, jadi saya harus berdoa. Ya. Ada beberapa catatan juga dari saya Pak Kista. Yang pertama mungkin sama dengan Bapak Ibu lain, Bu Anggra juga pada saat menyebut buah itu kemudian tidak ada yang kita lihat, saya bayangannya kemana-mana Pak. Saya mungkin ke buah durian, ke buah naga dan seterusnya, tergantung yang mana menjadi di dalam kelas. Jadi alangkah baiknya ditampilkan ketika kita menganalogikan, apalagi kalau pada siang hari kayak gini kita menganalogikan dengan makanan itu, pikiran siswa mana yang terusnya itu kan justru membubarkan konsentrasi dari siswa. Siap. Kemudian yang kedua Pak, ya tadi Bapak sempat curhat ya tentang Farida ya yang dihilangkan oleh Papua dan konsep satu nanti itu ternyata boleh dihilangkan. Nah, bayangkan ketika misalnya siswa Bapak di dalam kelas itu ada yang punya mantan namanya Lina, dia juga mau hilangkan dari literatur yang ada. Jadi apa, Pak? Jadi LI dan N-nya hilang. Nah, takutnya seperti itu. Waktunya kan kita anggaplah kita kan sudah paham. Artinya yang kita hadapi nanti ini kan anak-anak SMA ya, anak-anak SMK yang boleh dikatakan bahwa kadang mendengar, kadang juga tidak. Oh, Pak Kista mengeluarkan FR karena sama dengan nama mantannya. Loh, kenapa saya tidak keluarkan saja nama LID? Kan sama dengan nama mantannya dan seterusnya. Atau justru nama ini yang pernah menolaknya, sehingga dia mengeluarkan dari list yang ada. Nah, konsep seperti ini yang harus kita perjelas. Boleh, Pak. Kalau seperti itu bercanda, boleh sebenarnya. Artinya, Pak Bapak tadi bagus ya singkatannya ya. Lihat nama Kista, apa? Rasanya nama cinta. Kista, rasanya cinta, iya. Nah, itu sebenarnya bagus Pak, karena senyum. Cuma mungkin FR-nya mungkin harus tetap ditampilkan ya Pak. Kalau tadi misalnya Bapak bercanda, misalnya itu nama mantan Bapak, boleh, salah. Tetapi mungkin nanti dilingkari dengan love Pak, sehingga membekas di dalam pikiran siswa bahwa ternyata FR itu ada, tidak dihilangkan. Karena takutnya mereka menangkap bahwa konsep ini bisa saja saya hilangkan kalau misalnya saya tidak senang kan. Misalnya LI dan NA yang tadi saya sebutkan namanya Lina tidak senang dihilangkan, kan jadi apa konsep kita? Tidak sinkron. Siap, Pak. Kemudian saya tadi Pak gurunya tadi sempat diajar ya sama siswanya menampilkan PPT ya. Ujung kiri bawah dekat persen dan seterusnya ya. Ini Bapak, apa laptop saya itu ada yang lengket keyboardnya berapa bagian tidak bisa diklik, itu bikin di bagian pusing. Di bagian ujung bawah ya Pak ya. Kemudian tampilan grafik ini di pertanyaan terakhir Bapak tadi itu, apakah yang ditampilkan Bapak ini grafik yang menjadi pertanyaan Bapak tadi ini diberikan kepada siswa Pak dalam bentuk bahan ajar atau di LKPD atau hanya ditampilkan dalam PPT Pak? Di bahan di LKPD. LKPD ada. Di bahan ajar juga ada kayaknya Pak itu. Oke, baik. Saya hanya bertanya Pak, karena kan tadi slide antara pertanyaan dengan slide tampilan grafik itu kan berbeda Pak. Pertanyaannya di bawah, grafiknya ada di atas. Misalnya perhatikan grafik di atas. Nah, grafiknya kan sudah tidak muncul lagi, kan ada di atas. Jadi kalau misalnya tidak ada di bahan ajar, pertanyaannya berada di sampingnya Pak. Oke Pak Murman, silakan Bapak Ibu yang. Nah, itu sedikit dari saya. Kemudian tadi saya tidak sempat melihat yang bagian terakhir ya Pak ya. Tadi siswa yang menyimpulkan atau Bapak yang menyimpulkan ya bagian terakhir ya? Itu posisinya nanti di bagian harus bisa menyimpulkan. Tadi ada kesempatan untuk menyimpulkan siswanya Pak? Belum sempat Pak. Belum sempat ya. Pak, itu. Oh, baik. Sebenarnya bisa 30 sampai kalau teman-temannya sudah raise hand, itu berarti bahwa sudah 30 menit. Sebenarnya masih bisa tambah 5 menit Mas. Iya, Pak. Kan Iya. 30 sampai 35. Yang penting jangan terlalu dari 35 karena nanti berimbas pada teman lain.
Kemudian